Jumpa judat tua nama dia. Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Baiklah, pada pertemuan yang kita anggap pertemuan 10 ini, kita anggap pertemuan 10 ya. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Materi kita sekarang yaitu tentang perdagangan internasional. Kita akan sama-sama belajar mengetahui tentang apa itu perdagangan internasional dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ya untuk anak-anak Bapak yang berkesempatan memasuki Zoom yang penuh berkah ini untuk menghidupkan kameranya. Anak, open kamera nah, apa yang hilang doang, hilang doang. Jadi Bapak nggak tahu sedang apa kalian mengikuti pelajaran ini kan? Apakah sedang tidur atau Bapaknya yang ikut Zoom kelas Bapak kan? Ya sendiri lihat dulu kelas BK. Maaf Pak. Wah tuh Hatta nampak tuh Tika Suri ya. Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisa memimpin doa untuk teman-temannya? Atta bisa Atta? Tidak Pak. Murtad Atta? Kita bisa berdoa Atta? Bapak aja lah mimpin Pak. Siapa yang bisa? Atika bisa? Atika Suri? Ya Pak. Ya. Bisa mimpin doa karena di Ya. kelas kita laki-lakinya pada murtad semua. Ya bisa Pak. Bisa murtad semua kalian dalamnya. Baiklah. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membacakan basmalah. Itu teman-teman menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Selesai. Selesai, alhamdulillah. Muridku banyak nangkep pakat betul. Baiklah langsung saja kita mulai materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Ada jelas materi PPT PowerPoint Bapak di device kalian? Jelas Pak. Jelas. Pak, baiklah. Sebelum kita mulai pada materi kali ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Baca dong bilang aku. Siapa yang tahu apa itu perdagangan internasional? Saya tahu Pak. Oh, coba anak Hatta berikan pendapatnya. Perdagangan internasional itu ialah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya Pak. Berarti transaksi yang dilakukan oleh negara, skalanya negara ya. Seperti itu Hatta. Apa Pak? Iya Pak. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang apa itu pengertian perdagangan internasional? Panji, Saya, Panji. Pak. Atika. Miranti Pak. Oh, Miranti, salah Bapak. Mirip semua kalian. Perdagangan internasional yaitu perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama.
Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, maupun pemerintah. Bagus untuk Miran kan. Ya, maksud Miran ini pengertian perdagangan nasional adalah satu kegiatan yang dilakukan dari individu masing-masing negara yang mempengaruhi semua kegiatan perdagangan baik pun dalam pemerintahan. Itu maksud dari anak Bapak Miranti. Iya, Pak. Wah, bagus. Nah, dalam PowerPoint bisa anak-anak Bapak lihat kalau perdagangan internasional itu adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional kita mengenal istilah ekspor yang artinya kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor yang artinya membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dari pengertian ini kita mendapat dua istilah. Yang pertama ekspor, yang kedua impor. Ada yang tahu apa itu ekspor dan impor? Saya Pak. Wah, Saudara Hatta coba berikan pendapatnya. Ekspor itu mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, Pak. Impor mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri, Pak. Sudah betul tuh kan? Sudah memenuhi konsep dari ekspor dan impor tersebut. Iya, Pak. Baik. Kepada anak Bapak Panji Septia Putra, mana nih? Panji. Saudara Panji. Baik, kita lanjutkan saja. Setelah kita mengetahui dari pengertian perdagangan nasional, yaitu perdagangan internasional kan kegiatan tukar menukar atau jual beli barang dan jasa antara negara atau lebih. Di situ ada ekspor, di situ ada impor kan. Kalau ekspor seperti kata teman kalian tadi Hatta, yaitu menjual barang atau mengirimkan barang dari dalam ke luar negeri, sedangkan impor mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Setelah itu kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari perdagangan nasional. Kenapa setiap negara itu harus melakukan perdagangan internasional? Apa keuntungannya pada negara tersebut? Pada PowerPoint layar kalian bisa kita lihat bersama-sama. Ada 5 manfaat dari perdagangan nasional. Ini secara garis besarnya aja. Yang pertama yaitu memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Coba anak-anak Bapak, mungkin ada yang pernah mendengar tentang devisa. Memperoleh devisa itu seperti apa dari perdagangan nasional? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oh, Hatta. Coba Hatta jawab, memperoleh devisa itu seperti apa? Devisa itu diperoleh dari hasil ekspor, Pak. Hasil ekspor. Apa benar, Pak? Benar tuh kan. Seperti devisa itu secara pengertian itu adalah hasil atau keuntungan berupa mata uang dari yang secara umum kita gunakan seperti dolar lah misalnya kan. Nah, itu kita peroleh dari kita menjual barang kita dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kita akan peroleh devisa. Sebagai contohnya, apa yang negara kita Indonesia yang sering ekspor ke luar negeri yang tahu dari anak-anak Bapak? Saya tahu, Pak. Apa tuh, Hatta? Bahan baku, Pak. Bahan bakunya seperti apa itu? Yang terkenal Indonesia mengirim ke luar negeri? Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah. Alasan kita dijajah apa? Karena rempah-rempah, Pak. Wah, betul. Ini murid Bapak Hatta sendiri, pintar, mana nih? Ada Miran. Miran. Iya, Pak. Coba anak Bapak Miranti jelaskan apa itu manfaat perdagangan nasional memperluas kesempatan kerja. Apa maksudnya itu? Miran? Iya, Pak. Apa maksudnya Memperluas manfaat kesempatan perdagangan kerja. nasional memperluas kesempatan kerja? Saya tahu, Pak. Biarkan teman Hatta Miran Oh ya, maaf, Pak. lebih dahulu memberikan kita kesempatan. Saya semangat belajar dengan Bapak. Wih, alhamdulillah. Ini anak Bapak nih. Besok ikut lomba Olimpiade USN ya sama Bapak.
Siapa? Memperluas kesempatan kerja tuh seperti memperluas untuk lapangan kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan kerja, Pak. Betul, Pak? Betul kalau ya, salah definisi Pak. dari memperluas lapangan kerja itu kan memberikan kesempatan atau pilihan kerja kepada masyarakat. Jadi manfaat perdagangan nasional salah satunya itu memperluas kesempatan kerja. Di mana ketika terjadi perdagangan nasional atau negara, apa itu ekspor atau itu impor, itu kan membutuhkan beberapa kegiatan sehingga membuka lowongan pekerjaan. Seperti kita contoh dalam kegiatan ekspor, apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika kita membicarakan kegiatan ekspor, yaitu kita akan membayangkan barang-barang ini diekspor ke luar negeri. Biasanya itu berkontainer-kontainer itu kan di dalam pelabuhan. Jadi di dalam pelabuhan itu kan butuh pekerja tuh, sehingga akan menyerap kesempatan kerja bagi para masyarakat sekitar. Ya, kita lanjut manfaat yang ketiga yaitu adalah menstabilkan harga-harga. Ada yang bisa menjelaskan manfaat perdagangan internasional dalam menstabilkan harga-harga? Ada yang mau menjawab? Hatta, bagaimana Hatta? Gimana Pak? Saya kurang menyimak tadi Pak. Manfaat perdagangan internasional dalam menstabilkan harga-harga itu apa maksudnya, Hatta? Menstabilkan harga apa Pak? Menstabilkan harga-harga. Manfaat Oh. perdagangan internasional salah satunya itu menstabilkan harga-harga. Apa maksudnya Saya itu? tahu Pak. Coba berikan pendapatnya. Contohnya, saya dengan contoh aja ya Pak. Oh, bagus tuh dengan contohnya tuh kan. Contohnya seperti beras gitu Pak. Beras. Jika di pasar itu kan kalau beras itu minim gitu Pak, kan akan melambung tinggi harganya Pak. Jadi negara akan mengimpor beras dari luar Pak. Biasanya beras dari Amerika gitu misalnya Pak diimpor ke Indonesia untuk menstabilkan kembali harga beras Pak. Berarti itulah salah satu contoh dari menstabilkan harga-harga. Betul tuh anak Bapak Tatarik Al-Farisi. Ini ikut Olimpiade sama Bapak nih ya. Kasih Pak. Seperti yang dikatakan teman kalian Hatta tadi, seperti contoh dalam beras kan, kita pernah belajar tentang hukum permintaan. Semakin banyak permintaan maka semakin apa hukum permintaan, ada yang tahu? Demand supply. Ada yang masih ingat materi kita 2 minggu yang lalu tentang kurva demand supply kan? Tidak Pak, tolong ajari lagi Pak. Panji ya, alhamdulillah Panji bisa bergabung dengan kita kembali ya. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, jika suatu barang itu langka atau tidak dapat memenuhi permintaan dari banyaknya permintaan pasar, maka para restocker akan menaikkan harganya dalam berkompetisi siapa yang akan cepat mendapatkan dengan harga yang terlalu tinggi tersebut. Oleh sebab itu, bentar ya teman kalian mau join Zoom ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Seperti yang dicontohkan teman Hatta tadi kan, contohnya beras. Misalnya dalam negara kita ini langka beras kan, walaupun negara kita harus membuat pemerintah melakukan kebijakan mengimpor beras-beras yang dari luar negeri sehingga stok kita atau supply kita dalam negeri menjadi banyak dan harga bisa kembali normal. Selanjutnya manfaat perdagangan internasional itu adalah meningkatnya kualitas konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu manfaat perdagangan internasional dalam meningkatkan kualitas konsumsi? Saudara Panji? Saya tahu Pak. Oh, Hatta lagi. Lanjutkan Hatta. Saya Pak. Iya, Hatta. Panji tak bisa diharapkan. Meningkatkan kualitas konsumsi ini seperti jika kita membeli produk-produk luar negeri itu tentunya lebih itu Pak, kualitasnya lebih bagus dibandingkan produk lokal Pak, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat Pak.
sudah betul itu kan dalam meningkatkan kualitas konsumsi. Karena dalam keterbatasan negara kita menghasilkan suatu produk, barang atau jasa tersebut, sehingga dalam produk jasa luar negeri itu ada yang kualitasnya lebih bagus daripada yang kita hasilkan oleh negara kita sendiri, sehingga perdagangan nasional manfaatnya itu kita dapat merasakan kualitas konsumsi yang tinggi seperti ada di negara-negara lain. Contohnya produk yang meningkatkan kualitas konsumsi kita itu apa contohnya itu? Yang sering diimpor. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah itu dari negara kita tuh, Panji. Apa yang mau diimpor lagi rempah-rempah? Yang lain, Panji, yang lain. Beras, Pak. Beras. Mana enak kan beras Solo daripada beras Thailand, Panji? Oh, Solo terbaik, Pak. Ngapain kita impor beras lagi kalau kualitas beras kita sudah tinggi? Yang lain. Apa, Panji? Hilang dia. Kita lanjutkan mempercepat alih teknologi. Manfaat perdagangan nasional berikutnya yaitu mempercepat alih teknologi. Apa maksudnya itu manfaat perdagangan nasional mempercepat alih teknologi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa yang hadir sekarang nih? Bapak tunjuk aja lah ya. Talking. Tunjuk saya, Pak. Guslah. Guslah mana nih orangnya nih? Oh, tidak ada. Siapa nih, Pak? Panji mau jawab, Panji? Tidak, Pak. Oh, tidak. Saya, Pak. Siapa? Miranti, Pak. Oh, Miran. Pada anak Bapak Miran, coba jelaskan. Mempercepat alih teknologi, Pak. Iya. Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi negara berkembang. Itu bahasa Google tuh. Itu bahasa Bapak tuh, sesuai bahan Bahasa ajar Bapak. Oh. Ya, betul sekali. Kalau bahasa Bapak tadi kan yang anak Bapak bilang itu betul kan. Mempercepat alih teknologi produksi. Ada keterbatasan dalam suatu negara seperti negara yang tertinggal dan berkembang. Itu dibandingkan kalau dengan negara maju, alih dari teknologi negara berkembang itu lebih tertinggal pada negara maju. Sehingga alat-alat produksi itu akan mempengaruhi hasil produksi dari produk, barang, atau jasa tersebut. Sehingga dalam perdagangan nasional itu kita dapat membantu mempercepat alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Itulah 5 contoh dari manfaat perdagangan internasional. Kita lanjut materi berikutnya. Ada faktor pendorong perdagangan internasional. Tentu dalam melakukan beberapa hal kita harus ada rasa motivasi. Kenapa kita melakukan seperti itu? Begitu pula dalam perdagangan internasional ada pula beberapa faktor yang mendorong dilakukannya perdagangan internasional. Coba ada yang pertama kita bisa baca, yaitu pertama adanya perbedaan sumber daya alam. Di sini dituliskan untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak memiliki suatu negara itu diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Siapa yang bisa memberikan contoh perdagangan internasional yang berdasarkan perbedaan sumber daya alam? Ada yang bisa memberikan contoh? Panji. Ulang pertanyaannya, Pak. Bapak ulang pertanyaannya ya. Faktor pendorong perdagangan nasional itu kan ada yang didorong karena perbedaan sumber daya alam. Bisa anak Bapak Panji memberikan contoh? Panji? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang bisa? Panji ini kalau di kelas kalian beban ya.
Hatta memberikan contoh. Contoh apa, Pak? Contoh faktor pendorong perdagangan tradisional berdasarkan perbedaan sumber daya alam. Bisa, Pak. Nah, coba berikan pendapat Anda sehingga teman-teman kita sama mengerti ya. Contohnya itu kesenjangan antara Jepang dan Indonesia, Pak. Nah, Karena di Jepang tidak ada bahan baku rempah-rempah gitu, Pak. Jadi dia mengimpor dari Indonesia. Sedangkan Indonesia kekurangan teknologi, dia mengimpor dari Jepang, Pak. Kalau yang teknologi itu masuk kita ke poin dari nomor 4 nantinya, itu adalah perdagangan perbedaan teknologi. Betul yang dikatakan teman kalian Hatta tadi, perbedaan sumber daya alam. Dicontohkan negara Jepang dan Indonesia. Di Jepang itu kan negaranya kecil kan, kebanyakan laut pulaunya kecil-kecil. Tentu sumber daya alamnya tidak sebanding dengan negara kita yang sangat luas sumber daya alam. Bagi salah contohnya itu adalah rempah-rempah. Nah, karena kebutuhan rempah-rempah di Jepang juga tinggi, sehingga pemerintah Jepang memutuskan atau mengadakan perdagangan internasional dengan negara kita Indonesia dalam hal untuk mengimpor rempah-rempah dari Indonesia ke Jepang. Itulah salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional berdasarkan running out of time. David, oke. David. Jadi hadiah kita ya, sama sebetulnya kita tidak ada limit 40 menit kan, karena sekolah kalian tidak berlangganan langsung premium. Nggak dibiayai pemerintah Zoom Pak? Apa nak? Tidak premium Zoom Pak? Sekolah kita itu tidak berlangganan premium ini. Nah, kenapa ini? SPP kalian bayar kan? Iya Pak, padahal SPP bayar Pak. Itulah Bapak heran juga nih. Anak-anak Bapak bayar SPP, tapi kepala sekolah kalian tidak berlangganan Zoom premium kan? Gampang Bapak datuk tapi korupsi, Pak. Walah, jangan berpikir Kasar ke Panji ngomong mah. Panji itu tak boleh itu Panji. Kita dalam Nggak boleh suzon Panji. dalam bulan Ramadan ini kita harus husnuzon kan. Betul Pak. Lanjut materi Pak. Nanti habis waktu Pak. Bapak mungkin lanjut materi beli kita. PS5 gara-gara korupsi, Pak. Oh, Panji ini udah melakukan ini. Panji ini kalau materi dia diam ya Pak. Kalau ini cepat dia ngomong Pak. Kalau ada hal-hal menghujat dia respon ya kan. Baik, kita lanjut kepada faktor pendorong kedua, itu adalah selera. Perbedaan selera juga menjadi faktor terjadi perdagangan internasional. Panji. Oh, Panji. Diam dia kan Pak. Jadi kalau materi ini ya goblok dia kan. Depan apa lagi nih? Setelah ini udah sampai nih. Nah, kita mintalah kepada teman kalian Hatta menjelaskan tentang selera ini. Coba berikan pendapatnya Hatta. Baik Pak. Oh, Perbedaan selera ini seperti contohnya ya Pak. ini contohnya. Ya Pak. Contohnya kita kan berada di iklim tropis Pak. Sedangkan negara lain ada yang 4 iklim Pak. Jadi perbedaan seleranya itu bisa dipengaruhi oleh iklim tersebut Pak. Seperti jika kita kan tidak perlu mantel berbulu tebal gitu Pak. Sedangkan di negara lain itu diperlukan Pak ketika musim hujan, musim salju. Sehingga winter ya, menimbulkan produsen itu membuat produk yang beraneka ragam sesuai selera dari negara-negara lain, Pak. Sehingga menimbulkan terjadinya perdagangan internasional di sana, Pak. Betul sekali teman kalian Hatta tadi kan. Nah, ini sepertinya membaca materi yang Bapak kirim kemarin nih, contoh-contoh ini. Betul Hatta? Iya, Pak. Betul, Pak. Wah, bagus. Kalian pedoman nih Hatta ini kan peduli sama teman-temannya. Kira dapat ranking 1 tuh, Pak. Wah, ya. Betul tuh. Panji tidak mau ranking 1. Enggak, Pak. Kenapa tidak mau? Panji ini segan semuanya ini, semua ranking 1 segan, menjawab pertanyaan segan kan, hidup segan, mati tak mau. Dia menghujat maunya, Pak. Menghujat dia maunya. Benar tuh, Pak.
Benar. Kita lanjut faktor pendorong yang ketiga itu adalah penghematan biaya produksi. Di sini ya bisa kita baca bersama. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut produksi dalam jumlah yang besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Apa maksudnya ini? Contohnya itu. Ada yang bisa jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miran, Ya, Pak. bisa memberikan contoh dari faktor pendorong penghematan biaya produksi dalam perdagangan internasional? Contohnya seperti ada suatu teknologi daripada kita membuatnya dan susah untuk mencari bahan-bahannya dan nanti membeli bahannya terlebih dahulu, lebih baik mengimpor dari negara lain, Pak, sehingga kita dapat menghemat biaya. Wah, itu sedikit keliru tapi bisa juga kita masukkan sedikit ya kan. Maksud dari Salah. teman kalian Miran ini, daripada kita susah-susah menghabiskan waktu, tenaga, biaya dalam mempelajari dan produksi dalam membuat satu bahan-bahan dasar atau bahan nomor 2 lah dalam proses produksi, lebih baik kita impor saja langsung bahan nomor 2 itu, kita dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sehingga kita dapat langsung melanjutkan produksi dari tujuan utama kita. Seperti itu, Miran. Ya, Pak. Wah, terima kasih. Ya, bagus Miran. Ini ranking 2 nih besok nih. Amin. Amin. Nah, di sini maksud penyampaian prediksi kita dalam perdagangan nasional tentu hasil produksi kita sudah banyak sekali permintaan yang ada karena skalanya sudah internasional, kan banyak negara. Sehingga daripada kita produksi sedikit atau sebagian, dalam produksi secara besar-besaran kita dapat menghemat biaya produksi. Itu sudah jadi logika kita dalam kegiatan ekonomi, begitu pula dalam perdagangan internasional. Baik, berikutnya faktor pendorong yang keempat itu adalah seperti yang disebutkan teman kalian Hatta tadi, adanya perbedaan teknologi. Adanya negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Kita tahu kan kalau negara-negara maju itu identik dengan teknologi-teknologinya sudah memadai dalam melakukan produksi barang-barang yang bagus dibandingkan negara-negara berkembang dan negara yang tertinggal. Jepang dan Indonesia itu kan lebih unggul teknologinya sehingga banyak produk-produk teknologi Indonesia diimpor dari negara Jepang. Siapa nih yang HP-nya buatan Jepang nih? Atau HP-nya patah? Apa, Pak? Atau HP-nya apa? Hiu hitam, Pak. Apa? Hiu hitam, Pak. Hiu hitam. Iya, Pak. Xiaomi Black Shark. Iya, Pak. Oh, itu Cina tuh kan, bukan Jepang tuh. Skip. Cina, Pak. Mobil Panza bapak lah Pak. Anda kalau menghujat muncul Anda ya. Jepang itu Pak. Baik, kita lanjut materi kita. Ini kenapa pula nih? Stop sharing sebentar ya. Saya bikin lagi. Nih. Sampai mana kita tadi? Sampai mobil Avanza, Pak. Oh ya. Mobil Avanza. Nah, selain ada faktor pendorong, dalam kegiatan perdagangan internasional kita tentu ada faktor penghambat. Ada 3 di sini ya, bisa kita lihat bersama. 3 faktor yang menjadi penghambat dalam terjadinya perdagangan nasional. Yang pertama keamanan, kebijakan, dan kestabilan suatu negara tersebut. Bisa kalian baca sendiri kan, kalau keamanan yaitu tentang keamanan suatu negara itu yang akan menyebabkan terjamin atau tidaknya perdagangan internasional dilakukan pada negara tersebut. Yang kedua, adanya kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kalau kebijakan ekonomi internasional dan pemerintah, ada kebijakan-kebijakan yang akan menghambat perdagangan internasional itu terjadi. Ada yang pernah dengar tentang kasus perdagangan perang dagang antara China dan Amerika? Ada yang pernah dengar? Bapak pertanyaan. Pernah, Pak. Belum, Pak.
Nah, nah, apa yang anak-anak Bapak tahu tentang perang dagang antara China dan Amerika yang terjadi beberapa tahun belakang? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saling Tidak ada? memainkan harga pasar, Pak. Oh, memainkan harga pasar. Nah, itu coba jelaskan lebih rinci lagi kepada teman-temannya, Hatta. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ada yang bisa, Miran? Tidak bisa juga, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Tidak ada yang bisa ya. Tanya aja Panji, sudah tahu kita jawabannya itu kan. Contohnya kebijakan pemerintah, kita ambil contoh perang dagang antara China dan Amerika itu terjadi karena ada permainan, bukan permainannya, ada kebijakan tentang tarif impor-impor barang China yang dilakukan oleh Amerika dengan tujuan memproduksi barang-barang hasil produksi di negara Amerika tersebut, sehingga membuat pemerintah negara China itu kecewa kenapa dia memberikan harga tarif yang tidak biasanya sesuai dengan kesepakatan, sehingga China melakukan hal yang sama kembali terhadap negara Amerika, sehingga terjadinya perang-perang harga, perang tarif tersebut. Nah, ini akan menghambat dari perdagangan internasional dalam kedua negara tersebut. Yang ketiga, tidak ada kestabilan. Tidak stabilnya kurs mata uang asing contohnya. Hal ini akan membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan itu berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Kalau negara kita Indonesia tidak ada kestabilan atau kejelasan tentang berapa kurs mata uang rupiah ini terhadap mata uang asing, contohnya dolar. Hal ini akan membuat para impor eksportir ke negara kita ragu untuk menjual barang-barangnya karena tidak tahu menahu harga kurs pasti dan menetapkan tarif atau harga terhadap barang yang diekspornya ke negara kita. Pada bulan Februari kurs mata uang kita itu 9.000. Tiba-tiba pada bulan Maret kurs mata uang kita itu 14.000. Kembali terjadi lagi pada bulan April kurs mata uang itu kita itu 10.000 per dolar. Ini akan membuat cemas atau ragu, takut rugi dari para eksportir sendiri, sehingga terjadinya penghambat perdagangan internasional. Setelah kita mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan nasional, kita bisa masuk tentang teori perdagangan internasional. Di sini kita ada dua nama. Pasti anak-anak Bapak yang membaca materi sudah kenal nih sama dua nama ini, Adam Smith dan David Ricardo. Hatta, Adam Smith ini siapa, Hatta? Bapak ekonomi, Pak. Hah? Bapak ekonomi. Bapak ekonomi. Kalau David Ricardo? Anaknya, Pak. Anak ekonomi. Kalau Ricardo Melos, Siapa betul Banji? ya kita zaman Hatta. Jadi kita tahu Adam Smith itu adalah bapak ekonomi karena pelopor teori-teorinya sangat banyak dalam bidang disiplin ilmu ekonomi. Dalam teori perdagangan internasional, Adam Smith ini mengungkapkan juga teori, salah satu teori keunggulan mutlak atau yang bahasa Inggrisnya, Panji, apa bahasa Inggris ke teori keunggulan mutlak, Panji? Panji. Mana Panji ini? Udah hilang lagi dia. Tuyul dia. Kadang datang, kadang pergi kan. Di sini ada yang disebut dengan absolute advantage theory kan, atau teori keunggulan mutlak. Adam Smith berpendapat dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang dan produktivitasnya lebih tinggi dibanding negara lain, negara tersebut memperoleh keuntungan dalam perdagangan nasional. Ada yang tahu maksudnya teori keunggulan mutlak ini? Hatta tahu? Coba ulangi teorinya, Pak. Bisa Hatta baca juga sendiri di layarnya kan. Menurut kelihatan, teori Pak. ini, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibanding negara lain, negara tersebut memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Ini kata kuncinya spesialisasi dalam produksi. Saya tahu, Pak. Coba anak Hatta jelaskan. Contoh ya, Pak. Oh, Contohnya Jepang lagi, Pak. Jepang lagi ya. Anda wibu nih, Jepang terus. Iya, Pak. Saya suka Jepang, Pak.
Oh, ibu nih. Jepang itu spesialisasinya teknologi, Pak. Sehingga dia menerima lebih untung lebih tinggi, Pak, jika mengekspor teknologinya, Pak. Nah, berarti Jepang itu memperoleh keuntungan jika melakukan ekspor teknologi, begitu? Betul, Pak. Betul ya. Kalau Nah, nih, Indonesia bahan baku, Pak. Nah, kalau Indonesia bahan baku kan. Betul. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibanding negara lain, negara tersebut memperoleh keuntungan dalam perdagangan nasional. Ya, Bapak kasih contoh seperti yang dikatakan oleh ibu kita. Di kelas kita ada ibu ya. Negara Jepang terjadi dalam urusan teknologi. Jepang itu lebih efisien dan efektif dalam produksi teknologi dibandingkan negara kita Indonesia. Karena sumber daya manusianya juga ahli dan terlatih dalam produksi teknologi dan bahan-bahannya itu lebih bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh negara Jepang. Jika hal tersebut dilakukan sama juga oleh negara kita, Indonesia memproduksi teknologi, itu nanti tidak akan sama kelebihannya atau spesialisasinya jika dibandingkan negara Jepang. Sehingga lebih menguntungkan Jepang melakukan perdagangan internasional tentang dalam bidang teknologi dibandingkan negara kita. Jadi menurut Adam Smith itulah teori keunggulan mutlak. Dia unggul dalam teknologi. Selanjutnya kita beralih kepada David Ricardo. David Ricardo ini salah satu murid dari Adam Smith. Jadi betul yang dikatakan oleh teman kalian Hatta ini, kalau Adam Smith ini bapak ekonomi, kalau David Ricardo ini anak ekonomi kan. Kalau Panji Ricardo itu Melos itu siapa ya, Pak? Apa nak? Kalau Ricardo Melos ke siapa ya, Pak? Ricardo Melos itu sepupu saya tuh. Oh iya, Pak. Nah, di sini David Ricardo memberikan teori juga terhadap perdagangan nasional, itu melanjutkan atau menyempurnakan teori dari gurunya. Di situ disebut teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory. Di sini beliau mengungkapkan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga memberikan keuntungan dalam perdagangan nasional. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan nasional walaupun salah satu negara memiliki semua keunggulan. Nah, ini berbanding sedikit terbalik dengan absolute advantage theory yang dikemukakan oleh Adam Smith. Kalau Adam Smith mengatakan Jepang dan Indonesia jika melakukan perdagangan internasional di bidang teknologi, Jepang akan menerima keuntungan. Sehingga Indonesia kalau melakukan perdagangan nasional dalam bidang rempah-rempah atau bahan baku, itu Indonesia memiliki spesialisasi dan keunggulan sehingga akan memberikan keuntungan terhadap negara kita Indonesia. Tapi David Ricardo memberikan pendapat walaupun keunggulan teknologi itu dimiliki oleh negara Jepang, jika kedua negara tetap melakukan kegiatan perdagangan nasional di bidang teknologi, itu juga masih sama-sama mendapatkan keuntungan komparatif namanya. Paham? Paham, Pak. Wah, paham sekali ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ini tidak asing lagi sama anak Bapak, ini kan ekspor dan impor seperti yang kita sudah bahas pada awal pertemuan tadi. Ekspor itu mengirimkan barang dari dalam negeri kita ke luar negeri. Impor mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri kita. Nah, di sini dalam kebijakan impor dan ekspor masing-masing pemerintah memberikan kebijakan perdagangan internasional. Coba anak Bapak memberikan contoh-contoh kebijakan dari impor itu. Hatta bisa Hatta? Coba jelaskan ke teman-temannya Hatta. Apa, Pak? Contoh-contoh kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Itu ada, Pak. Kuota, tarif, subsidi, larangan impor. Berikan contohnya masing-masing itu Hatta. Kuota itu pembatasan itu, Pak, pemberian. Ya, ada betul pembatasan. Kuota itu membatasi impor, Pak, membatasi masuknya barang dari luar ke dalam negeri, Pak. Berarti membatasi jumlah barang. Ya, Pak. Lanjut. Kalau tarif itu apa contohnya tuh? Apa, Pak? Tarif. Contohnya kayak rokok, Pak. Rokok kan dibatasi peredarannya, Pak. Maksud Bapak yang berikutnya lagi, kan kuota sudah, tarif lagi, Pak. Tarif lagi.
Tarif itu pemberian pajak lebih bagi barang impor, Pak. Lanjut. Kalau subsidi itu memberikan bantuan kepada produsen lokal, Pak. Kalau Lanjut. larangan impor itu melarang total masuknya barang ke dalam negeri, Pak. Betul. Sudah bagus teman kalian Hatta menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor. Pertama ada kuota, yaitu pembatasan jumlah barang yang masuk. Misalnya negara kita membatasi jumlah barang seperti dari Thailand kan, membatasi jumlah bahan seperti bawang merah. Tidak boleh lewat lebih dari 1 ton dalam satu periode semester perdagangan internasional. Itu salah satu contoh dari kebijakan impor di bidang kuota. Selanjutnya ada tarif, yaitu memberikan harga barang masuk terhadap pada negara kita sehingga harganya lebih relatif tinggi kan. Subsidi itu memberikan bantuan seperti betul teman kalian berikan bantuannya, dan larangan impor. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Miran, mana Bapak ini aja nih. Ya, Pak. Coba anak Bapak berikan pendapatnya tentang kebijakan perdagangan nasional bidang ekspor. Ada diskriminasi harga, pemberian premi, dumping. Bunga masuk nih. Politik dagang bebas, larangan impor. Coba berikan pendapatnya, Miran. Yang pertama yaitu diskriminasi harga. Kalau diskriminasi harga itu seperti penetapan harga suatu barang yang berbeda di masing-masing negara. Contohnya, harga barang di Jepang akan berbeda dengan harga barang yang ada di Indonesia. Betul, Pak? Betul. Lanjut. Yang kedua, pemberian premi. Pemberian premi ini bentuk kebijakan pedagang internasional yang diambil oleh pemerintah demi memajukan ekspor, seperti bantuan biaya produksi dan pemberian pajak. Bagus. Yang Lanjut. ketiga, dumping. Dumping ini penetapan harga barang ekspor yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri. Bagus. Selanjutnya, politik dagang bebas. Politik dagang bebas ini kondisi di mana masing-masing pemerintah negara memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. Dan larangan ekspor mengacu pada pelarangan ekspor untuk barang-barang tertentu ke luar negeri karena beberapa alasan seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Seperti larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal supaya terus berkembang dan tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Terima kasih kita ucapkan pada teman kalian, Miran. Itu sudah lengkap sepertinya dijelaskan oleh teman kalian. Diskriminasi harga itu perbedaan harga yang diberikan oleh pemerintah dalam ekspor suatu barang ke macam negara. Seperti kita contoh perang dagang antara Cina dan Amerika itu termasuk dalam diskriminasi harga. Cina mengekspor barang ke Amerika, tarifnya harganya lebih tinggi dia tetapkan dibandingkan dengan Indonesia. Begitu juga dengan pemberian premi atau subsidi ini. Kebijakan yang dari pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada suatu usaha yang melakukan ekspor. Misalnya Miran bisa melakukan ekspor atau barang ke luar negeri, pemerintah membantu bagaimana mempermudah atau mempercepat terjadinya kegiatan ekspor tersebut. Ada pula dumping, pemberian harga lebih murah harga di luar negeri daripada dalam negeri. Misalnya Hatta Tarik memproduksi sebuah sepatu kan, dia menetapkan harga sepatunya itu lebih murah di Malaysia daripada negaranya sendiri Indonesia kan. Seperti itulah contoh dumping. Politik dagang bebas kita tahu seperti ASEAN atau yang lain, larangan ekspor. Misalnya negara kita membutuhkan lobster, dilarang ekspor lobster misalnya kan. Udah paham? Paham Hatta? Paham, Pak. Bagus. Paham, Pak. Apa pula nih?
Kita akan lanjut tujuan kebijakan perdagangan nasional. Coba Panji, mana Panji? Panji P2 masuk. Cik lain ada mau beli lah. Mana teman kamu Hatta, Panji? Nggak tahu, Pak. Katanya tadi permisi, Pak. Oh, permisi katanya tadi. Lah. Enggak, Pak. Coba Hatta, tujuan kebijakan perdagangan nasional itu Hatta bacakan. Nggak kelihatan, Pak. Saya. Ya, Pak. Matanya minus, Pak. Oh, maaf. Ibu juga lah Anda kan. Sudah rusak Anda. Baik, di sini kebijakan perdagangan nasional itu tujuan dari kebijakan perdagangan nasional diterapkan baik dalam kegiatan ekspor dan impor. Itu pada intinya adalah bagaimana kebijakan itu memberikan keuntungan pada negara kita sendiri. Apakah itu melindungi pedagang lokal dari barang-barang yang masuk, atau mempercepat kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pedagang lokal ke luar negeri, sehingga memberikan keuntungan yang banyak terhadap masing-masing pedagang lokal dan negara tersebut, sehingga akan menempatkan devisa yang lebih tinggi negara kita. Itulah inti dari tujuan kebijakan perdagangan nasional. Ada yang ditanyakan tentang tujuan kebijakan perdagangan nasional ini? Ya. Enggak, Pak. Bagus. Paham berarti. Kita masuk lagi kepada adalah pembayaran nasional. Ini Bapak share saja lah materi ini ke grup kerjanya. Sebenarnya Bapak tidak paham juga bagian ini. Kita masuk ke neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini materi yang terakhir nomor 2. Kalau negara kita dalam perdagangan itu kita selalu menginginkan lebih banyak ekspor daripada impor, kan? Betul? Betul, Pak. Karena dengan banyaknya impor daripada impor itu memberikan keuntungan, sehingga kita dapat dikategorikan sebagai negara maju karena sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi produksinya masih lebih-lebih, sehingga dapat memberikan hasil produksinya itu ke luar negara sendiri. Itulah jadi contoh dari neraca perdagangan, ekspor dan impor. Kita lanjut kepada devisa lagi. Devisa ini sudah dijelaskan oleh teman kalian Hatta pada awal kita mulai tadi. Devisa adalah uang asing yang berada pada satu negara yang digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Keberadaan devisa sangat diperlukan oleh negara agar dapat membayar barang impor, utang luar negeri, digunakan oleh berbagai luar negeri, dan keperluan lainnya. Itu perlu devisa tuh. Ada paham tentang devisa? Paham, Pak. Paham. Panji. Panji hilang ya. Panji. Habis materi kita tentang kebijakan perdagangan internasional. Sudah habis, Pak. Nggak terasa, Pak. Tidak terasa. Tidak terasa belajar sama Bapak. Enak belajar dengan saya, kan? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, Ya, Pak. Sampai kuliah, Pak. Sampai kuliah. Sebelum itu ada Bapak tanyakan tentang perdagangan nasional. Tanyalah, terserah. Hatta, ada yang ingin ditanyakan, Hatta? Tidak, Pak. Miran? Tidak, Pak. Penjelasan Bapak sangat jelas. Baik, kalau tidak ada, Bapak share juga materinya ke grup WhatsApp kita, kan, biar diulang. Jangan lupa beritahu teman-teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan Zoom pada kali ini. Baik, sekali lagi Bapak tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Saya mau tanya, Pak. Apa tuh, Hatta? Tanyalah. Tentang materi
proteksi kebijakan perdagangan tadi, Pak. Proteksi, perlindungan. Ya, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah proteksi itu bisa memberikan dampak buruk, Pak, bagi negara kita sendiri, Pak? Apakah produksi itu dapat memberikan dampak apa? Dampak buruk, Dampak buruk. ya, bagi perdagangan negara kita sendiri terhadap pasar global gitu, Pak. Apakah kebijakan produksi dapat memberikan dampak buruk terhadap perdagangan yang terjadi di dalam negeri jika diorientasikan kepada perdagangan internasional? Begitu? Ya, Pak. Ada yang bisa Kalau jawab? menurut saya ada dampak buruknya, Pak. Ada yang bisa jawab? Miran bisa jawab? Tidak, Pak. Panji? Tidak, Pak. Tadi Hatta bilang kan kalau Hatta mempunyai alasan, ada. Coba jelaskan. Ya, Pak. dulu. Kalau menurut Bapak ada atau tidak, Pak? Kalau Bapak ada. Nah, coba Bapak dulu, Pak. Ya, coba lah Hatta dulu. Ya udah, Pak. Kalau menurut saya, kebijakan proteksi ini memiliki dampak kepada produsen lokal, Pak. Kenapa ada dampaknya terhadap produsen lokal? Proteksi ini seperti pisau bermata dua, Pak. Woi, kenapa Paten, seperti Pak. itu? Kenapa saya bilang begitu? Karena proteksi ini memang melindungi produsen lokal, Pak. Namun dampaknya produsen lokal akan cenderung lebih malas, Pak, karena terus dilindungi oleh kebijakan pemerintah, sehingga dia malas untuk bersaing dengan kemampuannya sendiri, Pak. Jadi dia hanya stuck di produsen lokal saja, Pak, dan tidak berani untuk pergi ke pasar internasional, Pak. Berarti maksud Hatta ini kan dia tidak mau keluar dari zona nyamannya yang sudah dilindungi oleh Betul, Pak. pemerintah. Betul. Kalau menurut Bapak gimana itu, Pak? Menurut Bapak, ya apa yang anak Bapak sampaikan itu sudah betul kan? Salah Bapak kalau tidak mengatakan itu tidak betul, mematahkan semangat anak Bapak kan? Sebenarnya dalam kebijakan dari proteksi itu sudah dilakukan perencanaan atau persiapan oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk produksi suatu komoditas, produk, barang atau jasa yang dilakukan. Dampak buruknya itu terjadi seperti yang katakan teman kalian Hatta kan, kalau seandainya sudah dilakukan proteksi oleh pemerintah, tapi yang diproteksi itu tidak mau untuk meningkatkan kualitas produksinya sendiri, sehingga akan stuck di situ saja, akan tetap tidak akan berkembang komunitas itu, sehingga lama-kelamaan itu akan memberikan dampak buruk pada perdagangan internasional, perdagangan negara kita sendiri kan. Karena kalau kita tidak berkembang, tidak meningkatkan kualitas kita atau bagaimanapun, kita akan tertinggal. Berapa keras pun proyeksi yang dilakukan pemerintah, lama-lama itu akan memberikan dampak buruk terhadap negara itu sendiri. Itulah pendapat Bapak. Kalau Bapak salah, Bapak umur pun semuanya kebenaran datang dari Allah. Betul, Hatta? Ya, Pak. Jadi sebaiknya gimana itu, Pak, tentang proteksi itu, Pak? Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih juga terhadap para produsen atau pelaku usaha yang komunitasnya dilindungi oleh pemerintah sendiri. Kalau seandainya tidak mungkin untuk melanjutkan proteksi, tidak ingin berkembang karena sudah dibantu pula, kan lebih baik tidak dilakukan proteksi atau dipindahkan produsennya kepada yang mau berkembang. Dikasih hati minta jantung itu, Pak. Iya, seperti Panji ini ya. Panji ini hidup segan, mati tak mau, itulah. Saya sudah paham, Pak. Ada yang lagi mau tanyakan? Ada, Pak. Panji, ada pertanyaan Panji? Ada, Pak. Apa itu? Wah, bertanya nih anak Bapak Ini nih. siapa nih, Pak? Apa anak? Wela ini siapa nih, Pak? Oh, itu anak Bapak tuh. Itu murid Bapak tuh kan. Kok record sama dia? Pak lu mati. Apa Anda tanya tuh, Saudara Panji? Materi apa tanya. tuh?
Baik, kalau tidak ada, Bapak sudahi kelas kalian kan puasa pula kan, lawan pula puasa kalian nanti. Saya sudah Sebelum buka. itu, Pak, apa? izin bertanya Pak. Bertanya lah, nak. Yang tentang neraca perdagangan tadi Pak. Neraca perdagangan. Ya, coba Bapak jelaskan lagi supaya saya lebih paham Pak. Oh, neraca perdagangan. Bapak. Saya tentang payment tadi Pak. Payment tool Pak. Nih neraca perdagangan. Ada nampak, Wela? Pak, Nampak, nak? Pak, Pak. Neraca perdagangan. Di sini kita bisa baca bersama-sama. Neraca kita menginginkan akan neraca perdagangan bersifat positif, yang berarti ekspor lebih besar daripada impor. Agar neraca perdagangan positif, pemerintah mengambil langkah yang diperlukan pada sektor perdagangan internasional. Begitu pula dengan impor. Langkah-langkah itu diantara lain membebaskan pajak untuk barang ekspor dan memberikan subsidi pada perusahaan yang mengekspor barang. Di samping itu, pemerintah melakukan regulasi dan birokrasi di bidang perdagangan internasional untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Negara kita berusaha menghindari neraca perdagangan negatif atau defisit. Neraca perdagangan defisit terjadi lebih banyak kegiatan impor daripada ekspor. Neraca perdagangan punya peranan sentral dalam neraca pembayaran atau balance of payment, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk akan keluar dari suatu negara. Intinya di sini kan, dalam neraca perdagangan, setiap negara itu menginginkan bagaimana ekspornya lebih besar daripada impor. Apapun dilakukan oleh negara untuk mempositifkan neraca perdagangan, sehingga akan memberikan keuntungan pada negara dan devisanya akan meningkat dengan besar atau banyak devisa. Salah satu contoh dari perdagangan ekspor untuk mendukung neraca perdagangan ini agar positif, seperti pemberian subsidi kepada para pelaku ekspor, kan, memberikan proteksi pula kepada pelaku ekspor atau diskriminasi harga, misalnya, sehingga neraca perdagangan kita itu akan positif. Begitu pula dengan impor. Agar neraca kita perdagangan kita positif, biasanya negara-negara berkembang itu atau negara maju memberikan tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor. Apa contohnya komoditas yang negara kita itu menetapkan tarif yang tinggi? Contohnya seperti komoditas teknologi. Selain dengan kurs rupiah kita yang lemah, pemerintah memberikan kebijakan menetapkan tarif yang tinggi terhadap barang-barang teknologi. Contohnya memberikan pajak yang tinggi atau mempersulit, maksudnya bukan mempersulit ya, membebankan biaya impor tersebut dari negara luar ke dalam negeri, sehingga nanti walaupun kita melakukan impor, negara kita tetap mendapat keuntungan yang banyak, sehingga neraca perdagangan kita itu positif. Ada yang mau ditanyakan lagi pada anak Bapak Wela? Cukup Pak, terima kasih jawabannya Pak. Bagus. Ini aktif ya Pak. Panji ini ada aja tanya. Tak salah. Rela Panji. Iyalah. Ada Panji ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Pasti tidak tuh, Pak. Pastilah tidak, kan dia segan semuanya tuh. Saya cuma menanya tentang Wela saja tadi, Pak. Oi. Coba tanya Panji lagi, Pak. Coba kita tanya Panji. Panji. Tidak ada, Pak. Bapak mau bertanya nih pada Panji ini. Panji. Lari dia, Pak. Lari dia. Baiklah, lebih baik kita tutup kelas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya minggu depan ya. Terlebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Apa materi kita minggu depan, Pak? Materi kita minggu depan yaitu tentang menurut silabus nih ya, kita akan pelajari tentang kerjasama ekonomi internasional lagi. Zero, Pak. Zero lah, kita akan mempelajari pengertian kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa, kan? Apa saja kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara.
lembaga-lembaga yang berwenang dalam merangkulnya kan, bentuk-bentuk kerjasamanya, manfaatnya. Nah, itu bagus tuh. Itu kayak enak belajar kita nanti minggu besok lagi tuh. Ya Pak, saya semangat Pak. Untuk tugas tidak Bapak berikan ya. Jadi jangan minta-minta tugas. Ya Pak, saya kerjakan langsung Pak. Oke, Pak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak di grup kelas. Dan jangan lupa beritahu teman-teman kalian yang tidak mengikuti Zoom ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.